Halo Sobat Reptil, kembali lagi di channel kami, RT Channel. Pada hari ini saya berada di salah satu kawan kita, yaitu Mas Nur. Mas, kabarnya baik? Mas Nur ini salah satu reptiler yang mempunyai koleksi reptil khas Papua. Kalau mau tahu, kita tanya langsung sama orang. Gimana Mas? Kita boleh lihat nggak koleksinya? Boleh. Diperbolehkan. Jadi kalau penasaran, bismillah Mas, alhamdulillah. Kita mau lihat. I wanna get you one more time. I really wanna cross the line. I do it all before I die. I wanna get it on tonight. Nah, ini yang kita mau review. Ini salah satu koleksi kesayangan Mas Nur ini. Ya, kita Wah, Apa ini? Coba jangan Mas. Ya, ya. ini dia. Kalau boleh tahu, apa ini Mas namanya? Ini namanya kadal panana atau biasa disebut dengan blue skin tongwe. Sesuai dengan namanya, yaitu lidahnya biru. Ini disebut dengan blue skin tongwe. Berlidah biru ya? Iya, betul. Atau panana. Panana. Ini Mas, kalau saya lihat-lihat ini kok mirip-mirip ular kaki empat ini. Apa mungkin ini ular kaki empat? Bukan. Jadi ular kaki empat dengan panana itu agak beda. Kalau ular kaki empat itu cenderung agak kecil dan di model kepalanya itu agak lonjong kecil. Dengan panananya lebih besar daripada kaki empat. Jadi panana ini aman. Jadi yang dibilang panana kaki empat itu hoax. Oh, Hoax. Tapi ular kaki empat itu berbahaya apa enggak Mas? Memang berbahaya. 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 Oh. Kalau untuk habitat panana ini sendiri Mas, gimana? Habitatnya dia di tempat yang lembab, biasanya di kayu-kayu kering, atau bebatuan untuk berjemur. Cuman terkadang dia juga ya itu berjemur di bebatuan karena kan namanya reptil kayak seperti ini, dia berjemur karena untuk membantu dia mengolah makanannya, gitu. Mirip-mirip ini ya Mas, dari atas ya kayak kayu. Nah, Ini coklat kayu. ini. Coklat. Untuk motifnya sendiri yang bisa dilihat ini. Motifnya. Garis vertikal ini ya. Nggak mau tenang dia, nggak aktif dia. Kalau untuk makanannya sendiri Mas gimana? Jadi adalah panana ini maka ya, dia ini hewan omnivora atau pemakan segalanya. Jadi buah-buahan bisa, sayuran bisa, daging pun bisa. Kanibal. Enggak, dia enggak kanibal. Enggak suka makan temannya. Enggak suka. Oke. Kalau untuk karakternya sendiri Mas, ini kan kalau di alam gimana kalau ini karakternya? Kalau di alam karakter sama kayak reptil seperti biasa ya. Ya apa? Dia ada death-nya atau mengeluarkan desis. Karena reptil pada umumnya kan punya desis masing-masing. Dia karakternya kalau di alam kalau misalnya terganggu, Ya. dia cenderung membuka mulutnya. Membuka mulut kemudian biasa juga dia kejar. Seperti itu. Cuman kalau buat reptil pemula, panana lebih bagus. Panana lebih bagus. Iya, karena dia karakternya seperti ini kalau sudah jinak. Oke. Kalem. Kalem. Untuk proses penjinakannya ini Mas, makan waktu berapa lama? Kebetulan saya kemarin coba hanya seminggu saja. Seminggu. Bahkan nggak sampai seminggu sudah jinak seperti ini. Kalau tergigit ini gimana Mas? Jadi gigitan panana ini nggak ada bekas atau apa sama sekali karena dia nggak punya gigi. Nggak ada. Ompong. Ompong. Dia ompong. Jadi cuman rasanya sama kayak nggak beda jauh sama kayak gigi tokek lah. Mas nggak punya gigi nih Mas. Nggak punya gigi. Kameramen coba gigitan. Ini ada gigi asli. Nggak mau buka dia. Apa ini? Oh, coba Mas buka Mas. Dia nggak ada giginya. Udah terlalu jika nggak mau tenang. Dia nggak mau dia. Nggak mau dia. Oke sudah, intinya dia nggak ada gigi. Nggak ada gigi. Dia nggak ada gigi. Dia nggak ada gigi. Berarti aman Mas ya kalau kegigit ya? Aman. Aman. Berarti aman. Efek gigitan panana aman. Aman. Berarti untuk pemula ini pas kali Mas ya? Cara untuk pemula ini sangat pas karena
kalau sudah jinak karakternya kayak gini nih. Ini dia. Lucu kayak balon. Nggak mau diam. Nah, diam. Untuk persebarannya sendiri mas, ini ada nggak di Pulau Jawa? Di Pulau Jawa kalau untuk sekarang ada, tapi habitat aslinya itu hanya ada di Australia dan di Indonesia, tepatnya di bagian Papua. Hanya ada di Papua. Iya. Cuman di bagian Jawa atau di Jakarta dan lain sebagainya sudah ada breedernya. Oh, Sudah ada breeder. jadi breeder. Iya. Tapi ini aslinya dari Papua. Aslinya dari Papua. Aslinya dari Papua ini. Oke mas, ini untuk populasi panana sendiri ini di alam gimana? Sudah semakin sedikit kah atau overpopulasi atau gimana? Kalau di alamnya panah ini sudah termasuk sedikit. Di sini sedikit. Makanya untuk konservasinya yang pernah saya baca di internet, ya termasuk hewan yang dilindungi. Cuman karena kita di sini niatnya baik, niatnya untuk mengenalkan ke masyarakat bahwasannya ini bukan kaki empat, dia tidak berbisa, tidak berbahaya. Makanya untuk itu jika ketemu ini mending diusir kalau nggak boleh ditangkap, jangan dibunuh. Jangan dibunuh. Karena populasinya sudah sedikit. Karena ini asli hewan kita, asli Papua, harus kita yang jaga. Ya, betul. Jangan karena ini hewan Papua tapi yang memopulasikan orang Jawa, orang Jakarta. Karena di sana sudah ada banyak breedernya. Sedangkan di Papua belum ada. Makanya berhubung belum ada breeder, kita harus jaga yang sudah ada. Iya. Itu. Jadi ini aman. Jadi buat kakak-kakak, teman-teman ya, saya lihat ini hewan asli tanah kita, tanah Papua. Jadi kalau ketemu, kalau takut ya diusir, kalau tidak memanggil teman-teman yang sudah berpengalaman, jangan dibunuh, karena sudah sedikit. Mas Nur bilang ini sudah sedikit, kalau sudah sedikit jangan lagi tambah dibunuh, nanti makin hilang. Kita nggak punya ini lagi kan, apa namanya? Hewan istilahnya? eksotis asli. Iya, hewan Tanah asli. air. Mas ini dilindungi loh. Ada yang nanggap gimana? Nah, bahkan niatnya baik Niatnya untuk baik. mengenalkan ke masyarakat bahwasanya populasinya sudah sedikit soalnya. Karena sering saya keluar rumah, jalan-jalan di Malang itu banyak yang dibunuh. Kan kasihan. Ini mas, teman-teman reptil juga mungkin masyarakat kah pengen tahu kan bedanya panana sama kaki empat nih apa biar mereka tahu kan. Bedanya dari bentuk tubuh bisa dibedakan. Kalau kaki empat dia cenderung lebih gelap, kepalanya lebih lonjong, badannya agak kecil tapi ekornya memang panjang. Kaki empat. Ekornya panjang, Iya, kakinya kecil, kakinya kecil. kepalanya agak Kepalanya lebih kecil daripada ini, agak lonjong ke depan. Oke. Ini bertelur mas ya? Iya, bertelur. Atau bisa juga dibilang bertelur melahirkan. Ovipar. Ovipar. IPA. Saya belajar IPA bolos. Kantin jadi. Mohon maaf. Belajar IPA jangan dibudi ya. Oke. Jadi gimana kita challenge untuk ngetes ini? Boleh. Kamera ngikut ya? Enggak. IPA ya? Enggak. Tapi masih mau gigit. Bisa sih sebenarnya. Bisa. Kalau dipancing. Sudah nggak mau kayaknya. Enggak mau. Karena hewan ini aslinya aktifnya di siang hari. Di siang hari karena ini berhubung sudah malam jadi dia malas, nggak ada respon. Biasanya kalau dia tiup gini dia buka mulut. Nggak mau sudah. Kayak kelomang. Jalan dia. Kalau dia sakit nih biasanya sakitnya apa sih? Jadi sakit yang di panah nanti paling sering biasa disingkat dengan HBD atau metabolic bone disease. Metabolik. Jadi metabolisnya dia kurang bagus. Ya, jadi cara penanganannya kita harus kasih makanan-makanan yang berprotein dan kalsium. Jadi kita mix biasanya, kalau saya sendiri mix biasanya kasih pisang untuk protein, daging atau enggak cat food atau dog food. Oke. Yang padat maupun yang basah. Iya. Itu terus cara yang lain bisa juga sering-sering dijemur. Iya, itu penting. Sering-sering dijemur. Sering-sering. Tapi ada juga ada juga jenis reptil yang nggak perlu dijemur, dia sudah bisa menyesuaikan dengan kandangnya, Iya. suhu kandang. Bisa juga orang-orang pakai lampu UV atau tuh. Jadi penyakitnya cuma itu. Jadi efek dari penyakit itu dia lemas, kurus, atau lumpuh. Bahayanya lumpuh sampai lumpuh, lemas sampai lumpuh.
bahayanya kadal panana ini. Cuman dia termasuk kadal yang kuat, jarang terkena kayak gitu. Kuat dari jenis-jenis kadal reptil yang lain, dia yang paling kuat. Yang paling strong. Papua memang paling strong. Jadi tidak usah dikasih kopi, udah melek dia. Iya kan? Strong ya. Sudah strong. Jadi kalau untuk ini kan tadi Mas membahas tentang penyakit-penyakit apabila panana ini nggak diurus dengan baik kan? Betul. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang pengen punya ini, tips untuk Mas sendiri mulai dari kandang, mulai dari kanan, maksudnya persiapan teman-teman untuk pemula untuk menyiapkan tempat untuk panana ini sendiri gimana? Mungkin sebelum memelihara panana sama kayak memelihara reptil lainnya, tahu dulu tentang panana itu apa. Iya. Tahu dulu tentang panananya. Kemudian kandang untuk panana ini pun nggak terlalu ribet, cukup CB atau container box, kemudian dialasi koran atau kertas sudah bisa. Penting sesuaikan dengan ukuran panananya. Kalau masih baby agak kecil ya boleh, kalau sudah segini usahakan agak besar dari ukuran badannya. Puter. Nah, jadi kalau sekiranya sudah tahu panananya itu apa, yang lain-lainnya pasti mengikuti, sudah tahu semuanya. Dari jenis makanannya, penyakitnya, cara penanganannya dan lain sebagainya pasti langsung tahu. Sama kayak reptil lainnya, sama saja kayak panana ini. Kalau makanannya nih Mas, berapa kali sehari? Kalau pengen piara biasa saja, kalau saya untuk panana ini biasa kasih makan seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Nah, Oke. nah, kemudian panana ini juga ada kelebihannya itu obesitas, bisa obesitas. Bisa gampang obesitas. Gampang, karena dia makannya ini rakus, jenis apa termasuk rakus dia. Bukannya kalau kita memelihara hewan nih Mas, kita paling senang nih kalau lihat yang gemuk-gemuk nih. Nah. Kan lebih lucu. Betul. Kenapa nggak dibikin obesitas aja? Kasihan, cenderung diam Kenapa, soalnya. Mas? Oh, cenderung diam. Nah, cenderung diam. Jadi reptiler kan punya kesenangannya masing-masing. Kalau saya seneng yang aktif kayak gini, jadi kasih makan secukupnya. Tapi kalau pengen memang cepat besar, jadi kalau panannya cepat besar juga. Cepat besar, kasih makannya rutin aja, rutin, terus di mix biar apa tidak terkena penyakit, terus efek di badannya pun terlihat. Ini pun pertama dapat ukurannya nggak segini. Ini Cuman apa Mas? ya masih kira-kira segini lah, dari kepalanya segini, masih pendek, masih kecil. Kemudian di saya ada 2 mingguan atau 3 mingguan inilah. 2 mingguan. Langsung seperti ini. Nah, langsung seperti ini. Dia termasuk cepat Seperti ini. seperti ini. Ini kalau kebanyakan dipegang stres nggak Mas? Kebanyakan pegang stres enggak? Iya. Kalau panana ini kayaknya kalau sudah jinak banget atau sudah bersahabat dengan kita, kalau dipegang sering dipegang pun dia biasa. Cuman kalau memang baru dapat untuk maksudnya untuk masa penjinakan memang harus sering-sering di handle. Cuman lihat dulu kalau misalnya dia sudah nggak nyaman, taruh lagi kembali karena dia sudah stres. Efek stresnya pun ya itu bisa jadi nggak jinak. Jadi kalau udah nggak nyaman kita lepasin nih. Oke. Jadi kesimpulannya itu. Udah nggak nyaman lepas, nggak kena di handle lepas. Gak bisa dihandle lepas. Oke. Oke, sekian dari perbincangan kita pada hari ini dengan Mas Nur tentang panana khas Papua ini, mulai dari nama, habitat, sampai dengan status konservasi sudah Mas Nur jelaskan seperti apa. Terus tips-tips kalau mau pelihara panana ini untuk pemula gimana sudah dijelaskan. Jadi itu saja, jangan lupa like, komen, dan apa Mas Nur? Subbreaker. Ya itu jangan lupa biar kita bisa saling mengedukasi ya Mas ya. Betul, mengedukasi. Jadi dengan kalian bisa subscribe, dengan kalian bisa ikutin RT channel, kalian bisa dapat ilmu. Nah ini Mas Nur sudah membagikan ilmu kepada kita dan teman-teman udah dapat ilmunya. Jadi kalian subscribe, kalian udah nggak rugi. Kalian udah subscribe gratis dapat ilmu lagi. Nah, itu. Oke, jadi sekian untuk panana pada hari ini. Panananya udah ngantuk, udah saatnya bobo. Oke, see you next time. Sampai ketemu lagi.